Hanya segitulah hidupmu, saudaraku Yahya Walloni. Saya sebagai seorang yang dulu Muslim memperingatkan kepada saudara-saudaraku bahwa semua Muslim pasti masuk neraka. Ucapkan semua selamat apa ke dalam kuburnya Yahya Walloni. Pokoknya semua ajaran Islam ini kebongkar semuanya, dan kita debat di TikTok, mereka kapok semuanya. Demikian saja dulu saudara-saudara, saya sudah terhibur oleh kematian Yahya Walloni. Kami akan bersyukur aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Islam Trending TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Al-Muhtadin Ustadz mantan pendeta, yaitu Ustadz Muhammad Yahya Walloni, memberikan atensi ataupun menjadi pusat perhatian bagi para pemirsa, para publik terutama di Indonesia, juga menjadi perhatian dari kalangan para pendeta murtadin seperti Saifuddin Ibrahim contohnya. Dia memberikan komentar yang cukup bombastis, bahkan terlihat sarkasme, yang menyatakan bahwa Yahya Walloni masuk neraka. Bahkan Saifuddin Ibrahim menyatakan dengan lugas dan penuh percaya diri bahwa semua umat Islam akan masuk neraka. Hanya segitulah hidupmu, saudaraku Yahya Walloni. Saya sebagai seorang yang dulu Muslim memperingatkan kepada saudara-saudaraku bahwa semua Muslim pasti masuk neraka. Hanya satu caranya supaya nggak masuk neraka adalah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan nakut-nakutin, enggak. Saya enggak nakut-nakutin Anda. Bukan ngancam. Karena ajaran-ajaran itu dongeng semuanya. Nanti kan dikubur itu Yahya Walloni pasti disiksa dalam kubur. Menurut ajaran Islam, pasti disiksa dalam kubur. Lah dia nggak bisa bahasa Arab, dia juga belum mendapat jawaban, bocor tanya jawab di dalam kubur. Man robuka, ayo Yahya, apa jawaban lu? Yahya Walloni, lu jawab apa kalau ditanya man robuka? Waman nabiyuka? Ayo, apa jawabanmu? Kalau saya bisa. Saya bisa jawabnya. Kenapa saya bisa bahasa Arab? Saya mengerti dia tanya apa. Masa orang meninggal disiksa dalam kubur? Kebangatan itu malaikat. Udah jelas. Main nanya-nanya. Siapa nama lo? Kan katanya sudah dicatat oleh Rakib Atid. Rokib Atid.
malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk. Kenapa malaikat Mungkar Nakir nggak langsung mendapat catatan dari Raqib dan Atid? Nggak usah nanya-nanya lagi. Siksa aja langsung dalam kubur. Nggak masuk akal ini ajaran Islam. Masa ada orang disiksa dalam kubur? Tega nian itu malaikat menyiksa orang dalam kubur. Orang udah mati masih disiksa. Ajaran lawak-lawak aja. Alam kubur, kamu kenapa tantrum? Tantrum. Aduh, penonton kita ini, saudara-saudara, ucapkan semua selamat apa ke dalam kuburnya Yahya Waloni. Pokoknya semua ajaran Islam ini kebongkar semuanya. Dan kita debat di TikTok, mereka kapok semuanya. Demikian saja dulu saudara-saudara, saya sudah terhibur oleh kematian Yahya Waloni. Kami akan bersyukur aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafikun. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Padahal kita ketahui bersama bahwa justru orang-orang musyrik, orang-orang kufar yang diprediksi sebagai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kalau acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, jelas justru mereka lah orang-orang yang akan diancam oleh siksa api neraka. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para ahli kitab, pendeta yang diancam keras oleh Allah bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita lihat secara global, secara umum, universal, Allah contohnya menjelaskan dengan tegas dalam surah An-Nur ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yakhsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal-amal mereka, kasarabin, adalah seperti fata morgana. Fata morgana, kasarob, sarob itu adalah fata morgana. Jadi amal-amal orang kafir itu seperti fata morgana, biqi'atin, yang terletak, yang berada di tanah yang datar, yakhsabahu dham'anu ma'an, yang dikira sebagai air bagi orang-orang yang sedang haus, sedang dahaga. Jadi kalau kita lihat fata morgana itu adalah seperti genangan air bagi orang-orang yang haus, yang sedang dahaga. Dikiranya ini air yang bisa menghilangkan rasa haus tersebut. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Tetapi ketika fata morgana tadi yang disangka air didekati, ternyata tidak ada sesuatu pun, tidak ada air di dalamnya atau di dalam fata morgana tadi. Inilah amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang-orang kafir, para pendeta, murtadin seperti Saifuddin Ibrahim mengira bahwa amal-amalnya banyak, mengira bahwa perbuatan-perbuatan yang baiknya merupakan bekal untuk menuju surga. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapapun banyaknya, berapapun jumlah amal kebaikannya, tidak dianggap oleh Allah, tidak dianggap sebagai amal perbuatan yang baik karena tidak memenuhi syarat,
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak memenuhi syarat inilah amal-amal orang kafir, orang-orang musyrik, para pendeta dan juga murtadin seperti Saifuddin Ibrahim ini, amal-amal kebaikannya nol. Walaupun dianggapnya banyak, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti fata morgana yang kelihatannya ada, tetapi kalau didekati ternyata sama sekali tidak ada amalannya. Itulah sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 39. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian pendeta, mantan pendeta yaitu Ustadz Dr. Muhammad Yahya Waloni tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Banyak yang mengkritisi ataupun banyak yang memuji bahwa kematian atau wafatnya Ustadz Yahya Waloni ini memiliki 5 ataupun 4 kelebihan, termasuk paket lengkap. Paket lengkap artinya kematiannya benar-benar lengkap dalam hal nilai positifnya. Yang pertama, beliau meninggal pada hari Jumat, yang tentunya berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa umat Islam dan seorang muslimah yang meninggal dunia pada hari Jumat, maka itu menandakan suatu hal yang sangat baik. Yang kedua, beliau Yahya Waloni meninggal dunia dalam keadaan berkhutbah atau khutbah Jumat. Ya, ini kan merupakan suatu hal yang sangat baik. Ya, dalam kondisi sedang beribadah pada Allah, apalagi sedang syiar dakwah, ya, dengan berceramah, memberikan nasihat tausiah kepada para jamaah. Yang ketiga, beliau meninggal di dalam masjid, di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah, masjid adalah tempat yang suci, yang tentunya dalam kondisi beribadah pada Allah, maka meninggal dunianya merupakan hal yang sangat istimewa. Yang keempat, meninggalnya juga di hari raya Idul Adha. Kalau bahasa orang Jawa itu hari raya agung. Karena apa? Karena Idul Adha merupakan perayaan yang sangat agung, yang turun-temurun pengorbanan tentang yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh putranya juga Ismail alaihissalam, bukan saja terjadi di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap bahwa Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitri. Itu yang keempat. Yang kelima, beliau meninggal dunia dalam keadaan suci, berwudu. Pastilah beliau sebagai seorang khotib, ya, yang berceramah di hari Jumat, meninggal dalam keadaan suci, berwudu. Ini adalah beberapa hal yang perlu diapresiasi berkaitan dengan wafatnya Ustadz mantan pendeta Yahya Waloni. Meski demikian, Yahya Waloni jauh-jauh hari pernah berceramah bahwa kalau dia meninggal dunia pasti para munafikun dan orang-orang kafir yang tidak suka dengan dakwah Islam pasti akan senang, akan gembira, akan tertawa menertawai kematian Yahya Waloni. Dan ini sudah disadari oleh beliau. Orang-orang munafik akan gembira, orang-orang kafir, para pendeta yang tidak suka dengan perkembangan Islam juga akan senang, ya, akan terhibur dengan kematian Yahya Waloni ini, termasuk yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim dalam channel YouTube-nya. Dia terus terang terhibur dengan kematian Ustadz mantan pendeta Dr. Muhammad Yahya Waloni. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang tidak aneh, ya, karena kehidupan ini hanya sementara dan nanti kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datangnya nanti di alam barzah, bahkan di hari kiamat, di hari akhirat yang pasti datangnya. Kalau kebenaran di dunia ini kan bersifatnya ilmu yakin. Ilmu yakin berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pemikiran yang kritis secara logika dan keimanan di dalam dada. Nanti ketika di alam barzah baru nampak kebenaran yang bersifat hakul yakin. Hakul yakin karena sudah terlihat tanda-tanda kebenarannya. Kalau di dunia ini mungkin tidak bisa
buktikan, karena beda alam. Nanti setelah di alam barzah, alam kubur, yang nanti juga pasti akan dialami oleh pendeta Saiful Ibrahim, baru nampak lihat di manakah kebenarannya, siapakah yang lebih benar, apakah dia ataukah Ustadz Yahya Baloni. Baru setelah di akhirat nanti, ketika di padang mahsyar pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampak lebih jelas lagi. Itu adalah ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran yang tidak mungkin akan dibantah oleh siapapun, karena nampak jelas di depan mata. Mudah-mudahan hal ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita semua akan kembali.